Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam seminar virtual pada siang hari ini. Kita akan coba diskusi tentang UMKM naik kelas ya. Dalam hal ini juga terkait nanti dengan digitalisasi. Kalau dari sisi perbankan, kalau pembiayaan itu memang sudah menjadi part atau pekerjaan utama dari perbankan ya. Untuk UMKM naik kelas ini kita akan coba dari sisi yang berbeda, apa yang bisa dilakukan perbankan untuk bisa menaikkan kelas UMKM. Ya, kita mulai saja. UMKM ini memang kita bisa menggunakan si kecil yang berkontribusi besar. Kalau kita melihat postur UMKM nasional, sesuai dengan data kementerian ada 64 juta kurang lebih ya UMKM, di mana kalau kita melihat posturnya, kalau kita melihat posturnya, maka segmen mikro ini berkontribusi cukup besar atau komposisinya cukup besar dari UMKM nasional. Jadi hampir 98% UMKM itu ada di segmen mikro. Nah, kalau kita melihat kontribusinya terhadap GDP, maka segmen UMKM di segmen mikro ini berkontribusi terhadap memberikan kontribusi 38,9%, kemudian segmen di atasnya yaitu segmen kecil memberikan kontribusi 9,7%, dan lebih atas lagi segmen yang menengah dan besar ini kontribusinya 37,42%. Nah, kalau kita melihat kontribusinya, yang besar adalah di segmen mikro dan di segmen besar. Nah, yang di tengah-tengah nih segmen kecil memberikan kontribusi yang kecil terhadap PDB, sehingga ini istilahnya ada missing middle ya, in the middle. Nah, ini menjadi tantangan buat UMKM di Indonesia, karena ini kalau di negara maju segmen kecil ini kontribusinya juga berimbang. Jadi kalau kita masih postur dengan kontribusinya tidak inline ya. Nah, kemudian dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM merupakan elemen yang menyerap tenaga kerja cukup besar, yaitu 97,2%. Nah, di balik kontribusinya yang besar ini, kita melihat bahwa saat ini pun tantangan UMKM juga masih cukup besar. Kalau kita lihat dari sisi level, gitu ya, ini kita mengambil hasil riset dari salah satu universitas. UMKM kita itu banyak pada level yang masih tradisional. Jadi kalau dibagi menjadi 3 level, ada tradisional, kemudian di atas lagi adalah berkembang, kemudian ada lagi modern. Kita masih banyak UMKM kita berada pada level tradisional, sehingga tadi ini inline dengan postur yang tadi, di mana segmen mikro itu adalah mayoritas dari UMKM Indonesia. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kontribusi terhadap ekspor, nah dibandingkan negara tetangga, kontribusi UMKM terhadap ekspor sebesar 14,37%. Nah, dibandingkan Vietnam, kita masih di bawah Vietnam kontribusi UMKM terhadap ekspor. Thailand lebih tinggi lagi 27,4% gitu ya. Kita sedikit di atas Filipina ya, tapi kalau dengan Thailand kita masih di bawah. Nah, kemudian kalau kita melihat tadi posturnya, ada komposisi di segmen yang lebih besar. Komposisi ini sangat kecil untuk di Indonesia, hanya 0,01% dari komposisi UMKM yang ada. Ini lebih kecil dibanding negara-negara, bahkan dengan Malaysia pun kita jauh gitu ya. Kita 0,01, Malaysia di 1,5. Dan komposisi ini tidak berubah dalam 10 tahun terakhir. Artinya apa? Naik kelas itu adalah suatu tantangan untuk kita saat ini, karena dalam 10 tahun angkanya cukup segitu-gitu saja gitu. Artinya memang dari segmen mikro untuk naik ke level yang lebih atas itu memang memerlukan sinergi untuk bisa menaikkan produktivitas UMKM sehingga menjadi bisa naik kelas. Nah, kalau kita berdiskusi tentang UMKM naik kelas, ini juga bisa menjadi diskusi yang menarik. Kenapa? Sampai dengan saat ini gitu tidak ada definisi yang bisa digunakan
untuk menyamakan apa sih debitur atau UMKM naik kelas gitu. Setiap institusi mempunyai mungkin definisi yang berbeda tentang UMKM naik kelas, sehingga karena tidak ada definisi yang pasti untuk UMKM naik kelas, maka kami di perbankan perspektif UMKM naik kelas yang paling inline dengan aktivitas di perbankan itu dilihat dari sisi pembiayaan yang bisa diberikan, karena itu yang bisa diukur oleh perbankan. Nah, kalau di perbankan sendiri gitu, jenis pembiayaan yang diberikan perbankan sebenarnya sudah berdasarkan atas level entrepreneurship-nya. Kalau di perbankan dari level paling bawah, di mana masih di sini pada level unvisible, unbankable, maka pembiayaan yang bisa diberikan memang tidak dalam konteks pembiayaan yang komersial. Jadi di sini masih sifatnya adalah direct assistance. Nah, di sisi perbankan, direct assistance ini yang biasanya digulirkan dengan menggunakan CSR ataupun dana dari perbankan yang sifatnya adalah hibah. Itu karena memang level entrepreneur dari UMKM ini masih pada level yang paling bawah, di mana dia belum unvisible dan juga belum dan masih unbankable. Nah, ketika UMKM ini sudah punya capacity meningkat sedikit, maka dia bisa diberikan pembiayaan yang lunak. Nah, di perbankan ini ada khususnya untuk yang BUMN, ini ada namanya program kemitraan. Disebut lunak karena memang suku bunganya masih relatif lebih murah gitu ya, dan dananya bersumber juga dari dana bank, namun sudah dari UMKM-nya sudah dikenakan suku bunga walaupun memang masih sedikit. Nah, ketika sudah naik lagi kapasitasnya, maka dia sudah memasuki area di mana UMKM ini dari sisi pembiayaan sudah memasuki pembiayaan secara komersial. Nah, di sini untuk yang memang sudah visible tapi unbankable dalam hal terkait kolateral, maka untuk saat ini pembiayaan yang masuk di area ini adalah subsidized loan. Ya, dalam hal ini saat ini menggunakan kredit usaha rakyat ya, yang memang skema ini disupport oleh pemerintah, memperoleh subsidi dari pemerintah untuk bisa disalurkan kepada UMKM yang belum bankable dalam hal terkait kolateral. Nah, ketika sudah meningkat, maka di ujung yang paling pembiayaan yang paling sesuai adalah full komersial, artinya memang dari sisi visibility dan dari sisi bankable-nya nasabah sudah mampu untuk dia sebagai UMKM untuk dibiayai secara komersial, artinya sudah tidak mendapat subsidi, tidak ada bantuan lagi dari pemerintah untuk kemudahan suku bunga. Nah, perspektif ini yang saat ini digunakan oleh perbankan ketika kita menyampaikan UMKM naik kelas. Karena apa tadi? Memang tidak ada definisi yang digunakan untuk UMKM naik kelas. Nah, kalau sekarang kita ngomong UMKM secara luas, tentu akan banyak perspektif yang digunakan, sehingga memang tantangannya adalah, nah ke depan kalau kita mau ngomong UMKM naik kelas, ini kalau memang nanti bisa diformulasikan dan definisikan dengan lebih pas, itu akan bisa lebih terarah upaya-upaya untuk bisa menaikkan kelas UMKM. Nah, di dalam perspektif bank terkait UMKM kelas ini pun, bank tidak hanya memberikan dari sisi pembiayaan. Sisi pembiayaan bank ini harus juga didampingi dengan upaya pemberdayaan, karena peningkatan kapasitas usaha ini yang hanya diberikan, kalau hanya diberikan dengan pinjaman tanpa ada peningkatan kapasitas dalam pengelolaan usaha, nanti bisa miss, karena dengan jumlah modal yang lebih besar tentu UMKM memerlukan pengelolaan yang lebih baik, sehingga pembiayaan yang diberikan bank ini tujuannya bisa untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Nah, untuk di BRI sendiri khususnya untuk pemberdayaan dari UMKM ini,
resources maupun infrastruktur cukup cukup banyak kita dedikasikan untuk UMKM ya. Jadi untuk di sisi pembiayaan kami memiliki resources cukup besar di situ, di mana sebagian besar dialokasikan resources SDM kami untuk segmen mikro, di mana kami memiliki lebih dari 28.000 tenaga pemasar yang biasa disebut mantri untuk segmen mikro, dan untuk relationship manager untuk di segmen kecil itu kurang lebih ada 4.700 RM ya, dan untuk unit kerja jangkauan dari Sabang sampai Merauke kita memiliki lebih dari 6.000 outlet, kemudian ditambah juga ada di pasar-pasar basah kita memiliki hampir 2.500 outlet. Nah, itu dari sisi untuk yang bisa melakukan pembiayaan. Nah, untuk pemberdayaan sebagai salah satu BUMN juga di antara 219 rumah BUMN kita memiliki fasilitas 54 rumah kreatif atau rumah BUMN dalam supervisi Bank BRI. Nah, semua hal ini merupakan suatu kesatuan dalam aktivitas bank melakukan pembiayaan kepada UMKM. Jadi ini merupakan sinergi dan tidak bisa dipisahkan bahwa bank hanya melakukan pembiayaan tanpa melakukan pendampingan. Karena ketika kita melakukan pendampingan kepada UMKM, maka sustainability atas pembiayaan yang diberikan ini menjadi lebih panjang. Nah, kalau tadi kita melihat perspektif UMKM naik kelas ini dari sisi bank, gitu ya, kita coba untuk tadi karena belum ada UMKM yang terdefinisi dengan baik, ini adalah paradigma atau konsep UMKM naik kelas yang coba kami revitalisasi, di mana ini mungkin juga bisa didiskusikan dengan lembaga terkait, bagaimana kita bisa memang benar-benar UMKM naik kelas ini ada outputnya gitu ya, dan ada journey-nya, sehingga kita bisa sama-sama punya parameter yang standar ketika kita menyampaikan UMKM naik kelas itu, kemudian juga ada alat ukurnya. UMKM disebut naik kelas ketika dia sudah mencapai pada kondisi seperti apa, dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan pun menjadi terintegrasi. Nah, kalau kita lihat desain UMKM naik kelas yang saat ini juga dilakukan oleh Bank BRI, gitu ya, kita mencoba untuk mengintegrasikan baik dari internal bank, kemudian dari partner-partnership yang lain. Jadi di sini bisa ada universitas, ya, kementerian lembaga teknis, kemudian dari ekosistem yang ada di lingkungan UMKM. Nah, jadi goalnya adalah UMKM naik kelas. Nah, di dalam menentukan UMKM naik kelas ini ada parameter yang kita sebut dengan UMKM assessment. Nah, di dalam UMKM assessment inilah kita mengembangkan bersama salah satu hasil riset bersama dengan salah satu universitas, ya. Di sini kita mengukur UMKM naik kelas dengan menggunakan parameter namanya self assessment UMKM. Nah, di dalam self assessment ini gitu ada 12 parameter yang berdasarkan riset ini akan bisa mengukur UMKM dari sisi-sisi di mana diperlukan peningkatan untuk bisa nanti dia diukur scoringnya, dan ada ini kita lakukan asesmen ini dengan kurang lebih ada 90 pertanyaan, ya. Jadi untuk mengukur 12 parameter ini UMKM bisa mengisi, kemudian akan dihasilkan scoring, dan itu akan bisa melihat UMKM ini berada pada kelas apa. Dan dari parameter tersebut, dari kelas apa itu, maka akan bisa dipetakan kebutuhan pelatihannya apa saja untuk bisa dia naik kelas. Dan secara periodik, dia akan melakukan asesmen ulang untuk bisa melihat apakah pelatihan yang dia ikuti bisa meningkatkan kapasitasnya. Jadi dengan asesmen ini, kami berusaha untuk bisa lebih mengarahkan UMKM pelatihan apa sebenarnya yang mereka perlukan. Selama ini kalau kita memberikan pelatihan UMKM, selalu mungkin
sifatnya adalah investment, artinya sekali selesai kemudian tidak pernah ada evaluasi. Nah, dengan adanya parameter ini maka pelatihan-pelatihan yang diikuti UMKM itu akan inline dengan kebutuhannya. Jadi tidak hanya mengikuti, tetapi juga bisa menjadi alat untuk UMKM memang naik kelas, karena dia bisa mengukur dirinya sendiri dan dia bisa memilih pelatihan apa yang memang itu dia perlukan untuk bisa menaikkan kapasitas. Nah, itu dari sisi UMKM naik kelas. Nah, seperti tadi kami sampaikan, kalau bank melakukan pembiayaan kepada UMKM itu sebenarnya sudah hal yang biasa gitu ya. Nah, menjadi pendukungnya adalah apa yang dilakukan dengan pemberdayaan. Nah, terkait pemberdayaan ini untuk kami di BRI, ini adalah framework pemberdayaan yang UMKM yang saat ini kami kembangkan. Jadi kembali kepada level of entrepreneur-nya tadi, kita kembangkan atau kita desain dengan literasi yang akan kita berikan. Ya, jadi mengacu pada self assessment tadi, literasinya juga kita lakukan dari yang literasi dasar, kemudian literasi bisnis maupun literasi digital. Nah, di dalam literasi digital inilah di mana di dalamnya juga dilakukan secara bertahap ya. Jadi dari go modern, kemudian go digital, go online dan juga go global. Nah, memang di dalam pelaksanaan pemberdayaan ini tentunya karena pemberdayaan ini juga bukan merupakan core-nya perbankan, pasti di situ akan melibatkan expert ya, baik dari lembaga perguruan tinggi, kemudian dari kementerian terkait maupun juga lembaga-lembaga pendamping UMKM yang memang ahli di bidangnya untuk bisa bersinergi memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh UMKM. Nah, kembali lagi dalam konteks nasional, karena kita memang belum ada yang tadi terstandarisasi untuk UMKM, maka adanya fasilitas rumah BUMN, di mana rumah BUMN ini sebenarnya merupakan fasilitas yang bisa diakses oleh masyarakat. Ya, jadi untuk rumah BUMN sekarang bisa fungsinya cukup beragam. Selain memberikan pelatihan juga ada fungsi-fungsi yang lain. Sebenarnya ini bisa digunakan masyarakat untuk bisa mengakses pelatihan-pelatihan yang diperlukan. Ya, dan ini adalah free sehingga siapapun bisa menggunakan. Nah, untuk yang menjadi supervisi BRI dari 290 rumah BUMN, BRI kebetulan mensupervisi 55 rumah BUMN, dan untuk tahun ini kita bekerja sama dengan expert maupun lembaga-lembaga terkait. Kita sudah mengadakan 5.335 pelatihan. Mungkin ini tidak cukup untuk UMKM, tapi paling tidak tadi upaya untuk bisa meningkatkan kapasitas UMKM itu terus kita lakukan. Jadi selain tadi dari sisi pembiayaan, yang untuk pembiayaan kami rasa karena UMKM menjadi core bisnis Bank BRI, di situ kami memang mendedicated infrastruktur gitu ya, jadi maupun bisnis kami di situ ya. Jadi kalau tadi disampaikan ada lebih dari 30.000 tenaga pemasar kami di segmen UMKM, kemudian juga kantor cabang dan outlet ini hampir 10.000 ya. Kemudian juga infrastruktur pendukung lain, kami juga memiliki agen briling, di mana ini juga merupakan outlet atau kepanjangan tangan dari bank, bukan bank tapi merupakan kepanjangan tangan dari bank, yang ini juga menjadi penghubung dengan UMKM khususnya yang segmen mikro tadi sampai di pelosok. Untuk produk dan layanan ini pasti generik ya, semua perbankan juga memiliki, cuman mungkin memang di segmen di BRI memang karakter untuk segmen mikro ini memang masih mendominasi. Untuk jumlah debitur atau jumlah nasabah memang untuk segmen mikro ini cukup besar di BRI ya. Kita kurang lebih ada 10 juta nasabah yang kita layani untuk di segmen UMKM. Nah, untuk segmen mikronya sendiri juga di 9,5 juta.
Nah, penyaluran kredit pun kalau di segmen UMKM saat ini kita lebih dari 500 triliun. Nah, kalau tadi ada digitalisasi gitu, digitalisasi untuk segmen UMKM ini sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua, digitalisasi produknya dan digitalisasi proses bisnis. Nah, untuk saat ini digitalisasi yang kami lakukan adalah terkait proses bisnisnya, ya dengan improvement atau re-engineering yang kami lakukan. Proses layanan ini memang menjadi lebih cepat sehingga nasabah juga bisa memperoleh experience yang lebih baik di satu sisi, dan di sisi lain tentunya juga efisiensi yang bisa diperoleh atas digitalisasi proses ini juga bisa diharapkan untuk peningkatan produktivitas para tenaga pemasar kami. Nah, di sisi produk untuk perbankan memang produk digital untuk pinjaman ini masih challenging gitu ya, karena memang walaupun secara regulatornya sudah dikeluarkan ketentuan yang memayungi, namun memang perbankan untuk di sisi digital lending yang full ya, yang seperti pinjaman online itu memang kami masih dalam tahap proses development. Namun untuk terkait digital produk ini kami berkolaborasi. Jadi memang bank masih ongoing untuk bisa meng-create produk digital. Namun yang kami lakukan saat ini adalah kolaborasi baik dengan fintech, ya, fintech lending, kemudian juga sejumlah marketplace untuk bisa memberikan pinjaman secara dengan bisnis proses yang kita desain secara digital gitu ya. Nah, tadi satu sisi dari sisi aktivitas perbankan, maka di program pemberdayaan juga seperti kami sampaikan, baik untuk peningkatan capability maupun untuk peningkatan kapasitas juga kami support baik dengan fasilitas rumah kreatif maupun dengan kegiatan-kegiatan expo yang itu bisa mempertemukan UMKM dengan para buyer dari luar negeri yang tahun lalu kami laksanakan melalui event Brilliantpreneur. Di sana para buyer dari luar negeri kita datangkan untuk bisa bertemu dengan UMKM yang sudah dikurasi dan mempunyai kapasitas ekspor. Sampai kalau kita melihat progres penyaluran kredit di tahun ini dalam masa pandemi seperti sekarang, memang penyaluran kredit sempat mengalami perlambatan pada bulan April Mei ya, pada semester 1, namun semester 2 sudah recovery, dan indikasi ini bisa dilihat di dalam progres penyaluran KUR oleh Bank BRI, di mana sampai dengan September bulan kemarin kami telah menyalurkan KUR untuk tahun ini saja sebesar 90,1 triliun kepada 3,34 juta debitur, dan penambahan penyaluran ini di dalam 2 bulan terakhir juga bisa mengindikasikan bahwa di segmen mikro masih terdapat optimisme gitu ya UMKM untuk bisa survive di dalam kondisi krisis pada saat ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator.